Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nanda, Mas Farhan, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bapak. Siap Bapak, baik Bapak. Mas Farhan di kantor di rumah? Siap lagi di kantor Bapak. Mas Nanda juga? Iya, Bapak. Ini di kantor. Mas Nanda suaranya kecil, oi. Iya, Bapak. Ini kurang tahu dari laptopnya sepertinya, Bapak. Izin. Oke ya. Mas Dinda, apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah. Ini di kantor juga, Mas? Ya Bapak, Sabtu masuk. Ah, iya ya. Ya nggak apa-apa sebentar ya. Kita samakan lagi persepsi untuk materi rencana penyusunan rancangan aktualisasi ini ya. Baik, sambil jalan saja ya, sambil jalan saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang, sahabat saya yang saya banggakan. Mohon maaf sudah menggunakan waktunya ya di hari Sabtu ini ya. Tapi saya memang mendengar informasi bahwa teman-teman mah Sabtu Minggu pun masuk gitu ya. Jadi hari liburnya tuh tidak menetap seperti eh, teman-teman lain yang bertugas secara reguler gitu kayak saya lah. Saya tuh kalau hari Sabtu nih ya alhamdulillah libur tapi senang-senang aja karena memang tidak ada acara kemana-mana. Jadi kemarin itu ada acara raker sampai siang makanya agak susah untuk dilaksanakan. Dan kalau malam juga saya khawatir tidak efektif gitu. Jadi ya mudah-mudahan kesempatan siang ini tidak lama hanya 1 jam setengah kita manfaatkan untuk lebih mendalami begitu ya rancangan aktualisasi yang sudah teman-teman susun ya. Baik, Kak Fadila, Mas Sandi, apa kabar? Itu Bapak, Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat Bapak. Ya. Oke, baik izin saya share screen sebentar ya. Baru nanti satu persatu di antara kita, di antara teman-teman kita lihat progresnya seperti apa ya. Baik. Nah, kemarin itu kalau nggak salah sudah sampai sini ya. Nah, sudah sampai sini nih. Jadi eh saya ulang sekilas lah ya. Saya ulang sekilas. Ini adalah rekapitulasi rencana aktualisasi nilai-nilai dasar ASN. Nanti eh, bagaimana teman-teman bisa menjadikan setiap tahapan kegiatan itu sebagai bentuk implementasi dari aspek-aspek yang 7 ini ya, yang 7 ini. Dan penekanannya memang di sini ya, bukan di inovasinya memang penting, tapi penekanannya adalah bagaimana ketujuh aspek eh, nilai dasar ASN ini bisa menjadi pondasi pada setiap tahapan kegiatan. Misalkan apa namanya? Dalam rangka membuat draft awal misalkan membuat draft awal SOP ketika teman-teman memang aktualisasinya tentang penyusunan SOP. Nah, ketika membuat draft awal penyusunan SOP itu dilakukan ini apa namanya? Meminta arahan kepada pimpinan. Meminta arahan kepada pimpinan ini masuk kepada orientasi pelayanan ya karena mm, meminta arahan pimpinan, berdiskusi dengan pimpinan bagian dari rencana kegiatan teman-teman untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan SOP misalnya.
Terus akuntabel juga masuk ya kan. Jadi bentuk tanggung jawab kita sebagai petugas layanan agar layanan menjadi lebih baik, maka aspek akuntabel itu masuk ya. Nah, terus kompeten masuk juga ya. Kita selalu meningkatkan kompetensi ya untuk meningkatkan kualitas pelayanan ya. Kalau kualitas pelayanan ditingkatkan tetapi kompetensi kita begitu-begitu saja, saya kira apa namanya, tidak mungkin ya, tidak mungkin kita akan apa ikhtiar bersemangat meningkatkan kualitas pelayanan, tapi kompetensi kita juga tidak diasah begitu ya. Nah, bagaimana mengasah kompetensi? Nah, mengasah kompetensi itu banyak caranya. Teman-teman menyampaikan usulan ya, menyampaikan apa namanya saran kepada pimpinan itu adalah bagian dari upaya meningkatkan kompetensi ya. Karena memang kalau dalam organisasi selain semangat belajar individu, juga kita harus mampu berkomunikasi ya, karena di organisasi itu ada pimpinan, ada rekan kerja. Pada saat teman-teman mampu berkomunikasi dengan pimpinan dengan baik, itu berarti teman-teman sudah memiliki kompetensi dalam aspek komunikasi ya. Nah, persoalannya komunikasi ini kan bukan hanya dengan teman-teman yang dalam level yang sama. Bagaimana kita komunikasi dengan pimpinan, bagaimana kita komunikasi dengan pimpinan di atasnya lagi, bagaimana kita berkomunikasi dengan pimpinan di unit lain atau di instansi lain. Rasanya kalau komunikasi dengan rekan kerja relatif tidak ada hambatan begitu ya, karena kalau biasanya kalau ada pada satu level itu mudah ya, mudah cair ya. Tapi kalau misalkan sudah bicara dengan di level yang berbeda itu membutuhkan pendekatan ya, membutuhkan kecakapan teman-teman. Di antaranya satu adalah etika begitu ya. Kemudian ya sopan santun, kemudian apa namanya? Lebih sabar ya, mau mendengar dan sebagainya. Harmonis. Nah, harmonis masuk juga kan? Saat teman-teman mendiskusikan usulan draft SOP dengan pimpinan, ini bentuk harmonis. Harmonisasi antara pimpinan dan anggota dalam sebuah unit kerja. Loyal apalagi. Terus adaptif masuk juga. Misalkan gini, apa namanya, draft SOP yang coba teman-teman susun itu mengadopsi dari SOP dari instansi lain misalkan, atau katakanlah mengadopsi dari kebijakan atau regulasi tentang SOP yang dikeluarkan Kemendagri, yang dikeluarkan oleh Kemenpan, atau misalkan memang Kemenipas memiliki SOP yang baru terkait misalkan eh, pelayanan di kantor imigrasi. Nah, artinya kan ada upaya teman-teman untuk adaptif terhadap regulasi baru tersebut. Kolaborasi ya ternyata di setiap langkah kegiatan itu masuk semuanya ya, masuk semuanya. Jadi apa namanya? Rasanya tidak akan ada pernah yang kosong. Misalkan Pak, kayaknya akuntabel nggak masuk deh Pak. Ya itu silakan-silakan saja ya. Tapi kalau menurut saya, tujuh aspek ini akan selalu menjadi pondasi kepada tahapan kegiatan yang teman-teman susun ya. Nah ini namanya pembagian ya, pembagian nilai dan bobotnya ya, pembagian nilai dan bobotnya untuk evaluasi kepada teman-teman. Ini kemarin sudah saya bahas. Jadi ketika bicara aktualisasi ini ada 50% ya. 50% dari mana? 20%-nya dari rancangan aktualisasi nilai teman-teman, 30%-nya dari pelaksanaan aktualisasi sampai dengan teman-teman mempresentasikan di seminar akhir ya. Pak, kalau di rancangan aktualisasi saya mengalami pengulangan Pak, perubahan total. Ya nggak apa-apa, tetap nilai 20%-nya tetap dapat. Jadi yang dinilai itu adalah bagaimana teman-teman berproses di rancangan aktualisasi. Dalam perjalanan habituasi mengalami perubahan tidak jadi masalah, tidak akan merubah nilai ini ya. Yang penting sesi untuk seminar rancangan sudah dilakukan begitu ya. Baik. Terus apa namanya? Indikator indikator dari rancangan aktualisasi ini ya ini ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3. Nah, agenda 3 itu yang apa namanya? Peran dan fungsi ASN itu harus 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 teman-teman pahami dan mencoba untuk
apa namanya, implementasikan ya, katakanlah dikaitkan begitu. Gagasan kreatif dengan pelaksanaan kegiatan seperti apa ya, kaitannya itu 3%. Tahapan rencana kegiatan aktualisasi itu besar tuh 5%. Relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi agenda 2 besar juga tuh ya. Teknik komunikasi, nah itu hanya 2%. Baik, lalu, nah ini nih, penilaian rancangan aktualisasi, apa namanya, ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3. Nah, isu yang ini kalau teman-teman akan mendapatkan nilai di level 4 ketika isu yang diangkat itu aktual ya. Terus dianalisis betul-betul dengan baik, disertai bukti-bukti. Nah, bukti-bukti ya, nih hati-hati bukti-bukti, dan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 3 ya, seperti apa. Itu nilainya tersendiri ya. Jadi harapannya tidak tidak berada di level 3, apalagi 2 apalagi 1 ya. Wah, ini udah nggak lulus aja nih di 2 level terbawah ini. Makanya nanti kita sama-sama belajar bagaimana teman-teman untuk bisa menganalisis dan mendeskripsikan tahapan kegiatan teman-teman eh, sebagai bentuk implementasi agenda 3 yang sudah teman-teman pelajari ya. Nah, nah ini. Nah, ini penilaian rancangan aktualisasi. Nah, gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, jadi gagasan kreatif sebagai terobosan untuk memecahkan isu tergambar dengan jelas dan memiliki lebih dari 3 kegiatan pemecahan isu. Nah, ya. Jadi dalam membreakdown ya, nih teman-teman perhatikan, dalam membreakdown gagasan kreatif, ini saya kasih tanda, saya kasih warna nih. Dalam membreakdown gagasan kreatif, misal ya, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ya, misalkan belum optimalnya belum optimalnya layanan kunjungan tamu ya di kantor imigrasi misalkan. Itu isunya atau permasalahannya. Nah, gagasan kreatifnya adalah menyusun SOP. Nah, ini kan menyusun SOP itu gagasan kreatif. Lalu menyusun SOP itu oleh teman-teman harus digambarkan minimal ya, minimal 3 kegiatan ya. Nyusun SOP itu ngapain aja gitu. Nah, itu minimal. Jadi apa namanya? Sebaiknya memang 4 ya, minimal 4 ya. Memiliki lebih dari 3 kegiatan. Jadi 4 kegiatan untuk membreakdown gagasan kreatif itu nanti seperti apa ya? Nanti kita sama-sama apa? Perdalam melalui diskusi atau pembahasan contoh-contoh atau progres dari yang sudah teman-teman susun. Nah, ini nih. Penilaian rancangan aktualisasi masih nih ya. Jadi yang dinilai dalam rancangan aktualisasi tadi, selain tentang kaitan agenda 3, kemudian juga seperti apa pelaksanaan kegiatan dalam membreakdown gagasan kreatif, juga ada ini tahapan rencana kegiatan aktualisasi. Nah, kegiatan yang dipilih relevan dan dengan penyelesaian isu ya, dan keterkaitan antara tahapan kegiatan tergambar dengan jelas ya. Jadi tentunya dari kegiatan 1 ke kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4 itu keterkaitannya terlihat ya dengan jelas, dan terlihat juga pada jadwal ya, pada jadwal penyusunan kegiatan ya, yang nanti teman-teman buat matrik jadwalnya. Nah, di rancangan aktualisasi juga ada aspek nilai relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan agenda 2. Nah, ini 5% ini kan pengaruhnya ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan tadi yang di sini, yang di sini. Nah, tadi sudah saya sampaikan di sini ya, jadi ini nggak usah dibahas lagi ya. Nah, teknik komunikasi yang tadi 2% itu, peserta mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dengan baik dan mampu memberikan respon terhadap pertanyaan dengan baik. Jadi nanti harapannya teman-teman ya, di seminar rancangan aktualisasi itu, teman-teman mampu berkomunikasi dengan baik. Dengan siapa saja? Khususnya dengan penguji ya, dengan penguji. Ada beberapa potret saya lihat apa namanya? Peserta itu barangkali nervous, barangkali ya, nervous. Jadi sebetulnya dia sudah paham, sudah menyelesaikan, sudah mengerjakan rancangan aktualisasi, tapi saat seminar muncul nervous, jadi sedikit apa namanya, sedikit terkendala kaitan dengan nervous dan komunikasinya, makanya dalam mempresentasikan
Jadi kurang optimal. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Teman-teman boleh latihan dulu ya. Jadi sebelum sebelum seminar tuh teman-teman latihan presentasi ya dengan mempresentasikan PowerPoint yang sudah dibuat, termasuk untuk mengukur waktu ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau seminar itu, teman-teman latihan gitu ya. Latihan, oh kalau misalkan waktunya kan hanya 15 menit nih Kak Fadila ya. Jadi nanti sesi presentasi teman-teman itu maksimal 15 menit. Nah, bagaimana dalam waktu 15 menit saya bisa menyampaikan bab satu, bab 2 dan bab 3 ya, khususnya di bab 3. Jadi kalau bab satu, bab 2-nya itu nyenggol-nyenggol aja lah ya. Karena yang penting adalah di bab 3 bagaimana teman-teman mulai dari mendeskripsikan, melakukan tapisan, menganalisis dan sebagainya ya. Apalagi terkait dengan apa namanya agenda 2 dan agenda 3 seperti apa keterkaitan dengan tahapan kegiatan itu eh, apa namanya teman-teman diharapkan mampu menjelaskan. Sebentar ya ini kok telepon bunyi aja. Baik. Nah itu ya eh, apa namanya? Oh ya, satu lagi. Jangan juga, jangan juga. Sebetulnya saya melihat seluruh peserta ini karena memang ya saya temani, saya dampingi selama berproses sampai dengan seminar. Peserta ini sudah lengkap ya, sudah lengkap menyusun laporan dan sudah paham terhadap apa yang sudah dikerjakan, begitu ya. Cuman kadang-kadang tadi nervous dan sebagainya ini menjadi terkendala. Nah, salah satu kiatnya adalah satu tadi latihan dan kedua dan yang terpenting tentunya teman-teman berdoa ya berdoa udah gitu tenang ya berdoa tenang berdoa jurus ampuhnya tuh berdoa supaya diberikan kemudahan dan kelancaran saat presentasi rancangan aktualisasi ya. Nah, harapannya yaitu nanti bisa merespon apapun pertanyaan termasuk kritikan ya kritikan dari bapak ibu penguji ya sudah jadi teman-teman apa namanya terima kritikan pastinya lah namanya penguji eh, adalah mereka-mereka yang memiliki kapasitas yang besar yang memiliki pengalaman yang banyak ya dan apa namanya sudah sering ya melakukan pengujian saat seminar jadi insya Allah masukan kritikannya itu adalah dalam rangka memberikan pengayaan ya kepada rancangan aktualisasi teman-teman. Jadi jangan khawatir. Bahkan kalau saya boleh bilang teman-teman ya, kalau saya boleh bilang, jadikan seminar rancangan dan seminar aktualisasi itu adalah penguatan ya, gitu ya. Jadi jangan menganggap itu nanti sesuatu yang akan apa namanya membuat buyar, membuat ambiar ya apa yang teman-teman susun. Jangan. Jadi eh, anggaplah para penguji itu coach seperti saya ya. Apalagi nanti memang para penguji itu ada teman-teman saya ya, ada teman-teman saya baik yang senior, baik yang sama, baik yang teman-teman saya yang baru-baru begitu ya. Anggap aja itu coach kedua atau coach pertama dari saya ya. Jadi teman-teman selalu berpikir positif bahwa seminar rancangan aktualisasi dan seminar aktualisasi yang akan teman-teman lalui nanti dalam rangka memberikan penguatan ya. Kita berpikir positif saja. Itu maksudnya adalah untuk memberikan perbaikan ya, memberikan koreksi ya supaya aktualisasi yang teman-teman susun itu semakin sempurna ya, semakin baik. Baik, itu ya. Terus ini mah jadwal yang sudah lalu. Ini jadwal yang sudah lalu juga penjelasan penugasan. Nah, ini kan tugasnya teman-teman mulai sekarang membuat draft tuh ya, membuat draft bab 3. Syukur-syukur ada yang sudah mulai orat-oret di bab satu bab 2 ya, sehingga nanti saat seminar rancangan sudah lengkap. Kak, Kananda kalau jadwal seminar rancangan kapan Kananda? Izin Bapak, coba saya cross check dulu Bapak.
Coba Kak tulis di room chat ya. Suara Kananda kecil banget, kecil banget. Coba saya tanya Kak Padilla. Kak Padilla, suara Kananda kecil nggak? Izin, Suara Kananda kecil nggak? iya, tidak Tuh, terdengar Bapak. nggak kedengeran Kananda. Jadi apa namanya? Ketik di room chat ya, tanggal seminar rancangan ya, biar kita bisa lebih mengantisipasi, bisa menyikapi dengan lebih baik melalui perencanaan-perencanaan penyusunan rancangan kita ya. Nah, ini sudah. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di rancangan aktualisasi ini teman-teman cukup sampai dengan bab 3 saja ya. Bab 3 saja bicara deskripsi isu ya. Jadi isu yang diangkat ada berapa? 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5 minimal 3. Nah, lalu teman-teman lakukan teknik tapisan. Nah, nanti teman-teman juga eh, belajar ya, belajar menganalisis ya, belajar menganalisis penyebab core isu tadi, lalu penyelesaian core isunya seperti apa, ya, manfaat gagasan penyelesaian. Jadi ini sub-sub bab 3 ini sama teman-teman di susun ya penyelesaiannya seperti apa, rencananya, kemudian manfaat gagasan penyelesaian itu apa saja sih yang akan atau yang dirasakan. Terus nanti buat matrik rancangan aktualisasinya ya nanti kita lihat contoh atau progres yang sudah teman-teman buat. Terus rekapitulasinya berapa ya dari masing-masing tahapan kegiatan. Lalu teman-teman terakhir di bab 3 ini mencoba menyusun ya rencana jadwal pelaksanaan aktualisasi ya begitu. Nah, ini nanti bab 4 bab 5-nya itu nanti teman-teman setelah selesai seminar ya. Yang intinya ini kemarin nih, yang kemarin saya buat matrik, mohon maaf nih saya belum sempat memberikan contoh ya. Yang kemarin saya buat oret-oret matrik ya di Word itu. Nah, ini maksudnya. Jadi setiap eh, setiap kegiatan setiap kegiatan ya misalkan penyusunan SOP di breakdown ke dalam 4 kegiatan ya kegiatan satu ini kan kegiatan satu lalu kegiatan dua apa kegiatan tiga apa kegiatan empat. Nah, di setiap kegiatan ini ada tahapan kegiatan dan tahapan kegiatan itu pasti pasti minimal dua ya. Nggak mungkin kegiatan satu hanya satu tahapan. Artinya di setiap kegiatan ini ada minimal dua tahapan kegiatan ya. Nah, dari masing-masing tahapan kegiatan ini isinya deskripsi pelaksanaan. Ya, jadi nanti dideskripsikan tahapan kegiatan ini. Misalkan tahapan kegiatan pertama melaporkan draft melaporkan draft penyusunan SOP kepada pimpinan. Nah, itu nanti sama teman-teman dilengkapi penjelasannya, dilengkapkan. Oh, di sininya di deskripsinya melaporkan draft awal kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan dan berdiskusi tentang apalah gitu ya. Nanti dijelaskan maksud daripada tahapan. Lalu teman-teman sampaikan waktunya. Tahapan kegiatan ini waktunya kapan? Misalkan ini bulan apa Februari ya. Misalkan tanggal 20 Februari gitu ya. Tahapan kegiatan satu ya. Nanti tahapan kegiatan dua eh, sama teman-teman ini lagi diberikan informasi lagi waktunya kapan. Outputnya apa saja. Nah, lalu ini nih keterkaitan nilai ASN berakhlak ya dan ada dampaknya perhatikan teman-teman ya. Teman-teman menjelaskan keterkaitan nilai ASN berakhlak serta dampak. Nah, saking pentingnya nih. Jadi bukan hanya mendeskripsikan keterkaitan, tapi teman-teman mencoba menganalisis dampak bila tidak eh, tidak menjadi pondasi nilai ASN berakhlak tersebut ya. Terus keterkaitan dengan agenda 3 juga diminta untuk dijelaskan. Nah, kontribusi kegiatan terhadap pencapaian visi dan misi ya nanti sama teman-teman disambungkan ya. Ya disambungkan lah bahasa sederhananya. Tahapan kegiatan tersebut eh, apabila dikaitkan dengan visi dan misi kantor imigrasi seperti apa ya? Saya kan tidak tahu tuh hanya. Nah, ini yang nomor 8 ini kita hilangkan ya. Yang nomor 8 ini kita hilangkan.
kontribusi kegiatan terhadap penguatan nilai organisasi karena sekarang nilai-nilai organisasi, baik itu kementerian atau lembaga non-kementerian, itu semuanya adalah berakhlak ya. Jadi nomor 8 ini kita hilangkan. Jadi kita ganti langsung ya. Jadi sampai sampai jadi nomor 8-nya langsung ke kendala dan solusi. Lalu ada analisis dampak ya, teman-teman mendeskripsikan sekitar satu atau dua paragraf, bagus-bagus lagi berupa matrik yang memuat kondisi before after-nya, misal ya, misal sebelum dilaksanakan aktualisasi, pelayanan kunjungan masih secara manual. Setelah dilaksanakan aktualisasi, sudah ada pelayanan secara digital ya. Jadi para pengunjung bisa mendaftar melalui aplikasi misalkan yang dibuat oleh teman-teman dan sebagainya. Dampak eksternal internali seperti apa juga teman-teman yang bisa menggambarkan ya. Nah, lalu ada ini, ada video testimoni teman-teman nanti ya, ini mah di seminar akhir ya. Jadi silakan teman-teman merekam merekam minimal satu buah video terkait kebermanfaatan aktualisasi yang sudah teman-teman susun ya. Baik itu dari pimpinan, dari rekan kerja, atau stakeholder dari pengunjung lebih bagus tuh. Nanti ada Bapak Ibu pengunjung di kita wawancara, misalkan Bapak Ibu bagaimana setelah eh, apa katakanlah aktualisasi yang sudah saya susun, kira-kira dampak terhadap pelayanan kami seperti apa. Wah, nanti di teman-teman buat video ya. Minimal satu video saja. Nah, lalu tabel rekapitulasi nilai ASN berhalak ini pengembangan dari yang ini. Nah, pada saat rancangan aktualisasi, teman-teman kan membuat rencana ya, rencana rekapitulasi nilai ASN berakhlak. Dalam pelaksanaan habituasi dan aktualisasi saat masa habituasi, bisa jadi ini ya, bisa jadi tabel rekapitulasinya ada perubahan ya, karena ada penambahan kegiatan atau ada analisis tambahan yang baru teman-teman lakukan ya. Jadi gini, misalkan waktu rancangan aktualisasi, Kak Fadila memasukkan hanya 5 aspek gitu ya. Tetapi setelah pelaksanaan, Pak Fadila baru ngeh ya, oh Pak ternyata aspek kolaboratif pun masuk Pak setelah saya analisis. Nah itu nggak jadi masalah ya. Baik, itu saja saya kira teman-teman untuk apa namanya sharingnya. Ada pertanyaan silakan. Oh iya nih, izin Bapak masih ada tugas luar nggak apa-apa Karoyan. Izin Bapak hari Rabu untuk pembimbingan rancangan. Hari Rabu kapan Mas? Hari Rabu. Ini saya ketik di room chat. Ada yang ada yang hafal tanggal rancangan seminar rancangan? Izin Bapak, di sini tulisannya ada banyak Bapak. Di sini ada seminar evaluasi rancangan aktualisasi, ada seminar aktualisasinya. Aduh, suara Mas Nanda kecil bener ya gak kedengeran. Ada yang bisa bantu bersuara? Kapan jadwal rancangan seminar? Suara Mas Nanda kecil banget. Tanggal 25, Bapak. Tanggal berapa? 25 Februari. Seminar 25. Oh, evaluasi tanggal 2 rancangan aktualisasi. seminar rancangan ya. Seminar evaluasi rancangan aktualisasi hari Rabu tanggal 25 Februari Oh, hari 2025. Rabu. Nah, 25 berarti sudah masuk bulan puasa ya. Waduh, luar biasa ini.
tantangan ya. Hari Rabu itu seharian itu seharian. Seharian waktunya, tapi teman-teman kan nanti berurutan di jadwal. Ada berapa orang misalkan ada 11 orang nanti biasanya sesuai ini nih sesuai alfabet nih yang namanya A nih dari awal nih bisa jadi nanti Mas Alif ya yang nomor urut pertama tuh bagian pertama tuh Mas Alif pagi-pagi jam 8:45 kemudian Mas Nanda atau Mas Adrian nih AD nih paling pertama nih ya Mas Adrian nih Mas Adrian dan Mas Adinda tuh nomor satu dua biasanya. Nah, yang nama-namanya seperti dari R tuh ya, wah itu belakangan tuh sore tuh mau buka puasa. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kemarin yang sudah presentasi Kak Fadila ya? Izin belum Bapak, Belum. belum. Kemarin Ah, belum. silakan punya Kak Fadila sekarang sudah seperti apa? Silakan dipresentasikan ya. Bisa share screen Kak Fadila? Izin bisa Bapak. Ya, silakan. Izin share screen Bapak. Ini Pak, oh sudah. Iya. Ya, sudah. Kalau bisa diperbesar lagi Kak Fadila. Dibuat satu halaman saja ya terus Kak Fadila gedein lagi saya ini agak blur matanya nih Izin Pak, jadi di sini saya ada tiga isu. Yang pertama, em, ada isu yaitu belum optimalnya penyediaan alas kaki di saat gedung tatap muka. Untuk saat ini kondisinya di rutan kosmetik Trenggalek itu masih terbatas Bapak. Pada saat eh, pengunjung masuk kan alas kakinya harus dilepas dan memakai alas kaki yang khusus dari rutan. Jadi masih terbatas karena kan pengunjungnya kan juga banyak dan untuk alas kaki juga semakin kurang karena kan ada yang lupa terus tidak sempat dikembalikan juga. Jadi pengunjung yang lain tuh harus menunggu dulu alas kakinya. Jadi kan mengakibatkan kurang nyaman dan standar lainnya juga kurang yang mendukung ya Pak. Jadi oke langsung kita diskusikan aja ya langsung kita diskusikan ya coba ke atas dulu Mbak ke atas jadi maksudnya pengunjung itu eh, disediakan alas kaki khusus ya jadi nggak boleh alas kaki yang dari rumah nggak boleh ya iya Bapak. oke berarti harus pengadaan kan gitu ya Iya Bapak. oke ya Pengadaan pengadaan ya pengadaan. ya, Seperti apa sih sendalnya, Mbak? Sendal biasa aja atau yang gimana? sendal seperti yang ada di hotel. Itu apa sih? Coba dibesarkan coba kayak apa sih?
Oh gitu. Oh iya, oke 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 oke. Ya, lanjut Mbak. Jadi untuk isu yang kedua ada kurangnya pengawasan di area luar rutan. Nah, untuk area pertama itu kan ada pos pengawasan ya Pak, pos pengawasan dan pemeriksaan. Nah, pada saat sebelum ada tamu ataupun orang tua yang lainnya, terus sebelum eh, pintu utama atau pintu kedua U itu sebelumnya harus ke konsultasi lebih dahulu untuk lapor ada yang em, istrinya itu atau tidak, tamu-tamu juga harus lapor pada saat sebelum masuk ke kedua U. Jadi pengawasannya di area luar itu belum sepenuhnya secara optimal. Karena kan terdapat em, di area zona asimilasi dan edukasi itu masih ada di luar Bapak. Jadi harus diawasi secara keseluruhan juga untuk area parkir, gawe maupun parkir sambil. Jadi menurut saya masih belum pengawasan. Selanjutnya Oke, terus yang ketiga sambil diskusi ya, biar lebih mendapatkan ini apa insight. Yang dimaksud pengawasan di area luar itu batasannya mana saja, Mbak? Apa hanya di halaman parkir atau sampai di dalam gerbang atau termasuk di area luar gerbang, di area luar pagar? menurut pengawasan di area luar rumah itu meliputi area parkir, terus juga eh, di dalamnya gerbang, saya tidak di luar gerbang, terus tidak ada di saran asimilasi dan edukasi Ya, untuk ya. pembinaan Ya, saat oke. itu. Paham. Jadi memang termasuk di area luar pagar juga semestinya ada sistem pengawasan ya, minimal minimal misalkan CCTV begitu ya Kak Fadila ya. Jadi berlapis pengawasannya sebelum masuk gerbang seperti apa dan ketika masih di luar seperti apa. Kita kan tidak tahu ya. Karena ya katakan orang-orang yang memiliki apa orang-orang yang punya niatan tidak baik itu memanfaatkan celah ya Kak Fadila ya, memanfaatkan celah ya. Nah, saya sepakat nih. Jadi terkait dengan sandal, terkait dengan kurangnya pengawasan ini adalah isu-isu penting ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman semua udah mendapatkan nih insight dari Kak Fadila. Jadi Mas Dinda, Mas Adrian, Mas Ahmad, Mas Alif, Mbak Anggun, Mas Arya, Mas Farhan, Mbak Heni, Mas Royan ini eh, bisa langsung mendapatkan gambaran ya. Ternyata isu-isu yang ada di lingkungan kerja tuh ya seperti ini ya. Jadi harapannya hari ini teman-teman saya sudah bisa mendapatkan gambaran deskripsi isu yang terjadi ya. Lanjut Kak Fadila, ke isu yang ketiga ya. Di sini untuk isu yang ketiga ada tindakan disiplin dalam pelaksanaan SOP area scan P2O. Jadi di dalam hal itu pelaksanaan SOP itu masih belum konsisten ya Pak. Jadi kalau di area stadion P2U itu masih ada kayak pegawai seharusnya benar steril Pak. Hanya petugas P2U dan juga petugas order saja. Tapi di sini masih ada masih em, adanya seperti pegawai yang ikut gimana ya Bapak ikut duduk di situ gitu loh Bapak soalnya kan area steril ya untuk keluar masuknya warga binaan juga di sini juga ada petugas yang ataupun pihak terkait yang kurang disiplin dalam mengikuti alur pemeriksaan dan batasan akses. Hmm.
Jadi Bapak jadi saya ingin mendapatkan 3 isu saja. Selanjutnya ini ada teknik analisis isu. Jadi em, 3 isu tersebut saya tulis di tabel APKL. Jadi setelah saya konsultasikan ke mentor saya itu untuk isu yang paling harus diutamakan yaitu adalah kurangnya pengawasan di area luar hutan. Saya Lanjutkan Kak Fadila. dan untuk pembuatan pilihan isu itu saya menggunakan pada USG Iya. dan untuk ketahui itu kurangnya pengawasan di area luar hutan. Analisis masalah yang akan dia bilang Fishbone Bapak. Coba coba ke atas lagi, coba ke atas lagi. Ke atas lagi, ke atas lagi lalu. Nah, ini teman-teman, biar nggak bingung gunakan satu saja ya. Gunakan satu tapisan ya. Jadi kalau memang cenderung kepada APKL, APKL, cenderung kepada USG, USG ya supaya tidak membingungkan. Jadi nanti kira-kira Kak Fadila mau pakai USG apa APKL? Jadi Bapak, mungkin saya menggunakan tabel APL juga. Ya kalau kalau Kak Fadila, Pak, saya lebih mau pakai APKL lah. APKL saja, USG-nya nggak usah ya. Atau USG saja nggak apa-apa ya. Jadi cukup satu ya, saran saya ya cukup satu. Lanjut Kak. Untuk analisa akar masalah ini saya menggunakan diagram Fishbone Bapak. Jadi untuk saran untuk SDM-nya itu ada di tingkat kedisiplinan dan kepatuhan terhadap jadwal patroli konsisten. Mohon maaf Bapak, saya sedang di blok wanita jadi ikut ramai. Oke, cukup sampai di situ dulu, cukup. Di Fishbone. Eh, nggak apa-apa, teknik Fishbone menjadi pilihan teman-teman. Mohon perhatian ya. Bagus, tidak apa-apa teknik Fishbone menjadi pilihan teman-teman untuk pisau analisisnya. Ini hanya catatan ya Kak Fadila dan teman-teman semua. Di kepala ikannya itu dimunculkan isu yang dipilih. Nih, di kepala ikannya itu dimunculkan isu yang dipilih. Tadi isu yang dipilih apa? Munculkan di sini ya, di kepala Ya, ikan. Nah, teknik Fishbone atau teknik Ichikawa ini adalah untuk mencari eh, penyebab atau akar masalah ya. Makanya kenapa digambarkan dengan tulang ikan? Nah, tulang ikan itu kan ada tulang besarnya, ada tulang kecil-kecilnya. Nah, harapannya tulang kecil-kecil itu mewakili eh, akar-akar ya, mewakili akar-akar atau mewakili faktor-faktor penyebab ya. Jadi ini nanti oleh Kak Fadila dan teman-teman di aspek SDM itu apa saja ya selain eh, tingkat kedisiplinan dan kepatuhan terhadap jadwal patroli belum konsisten. Nah, selain kedisiplinan dan kepatuhan terhadap jadwal patroli, ada apa lagi ya? Minimal dua ya, minimal dua oleh Kak Fadila teridentifikasi ya. Jadi ini di sini tuh harus menggambarkan faktor-faktor ya, tidak satu faktor, menggambarkan faktor-faktor. Selain ini apalagi nanti sama Kak Fadila dianalisis lagi ya, termasuk di metode. Misalkan salah satunya SOP pengawasan area luar belum diterapkan. Terus apalagi?
dari aspek yang menurut Kak Fadila terkait dengan prosedur yang belum dilaksanakan apalagi ya. Jadi minimal tuh ada dua ya di masing-masing aspek mesin, metode, manusia, pengawasan, lingkungan, dan anggaran ya. Nanti coba sama Kak Fadila dan teman-teman dicermati kembali ya penyebab-penyebab ya. Akar itu kan serabut. Akar itu serabut. Artinya lebih dari satu ya Kak Fadila ya. Ya, silakan Kak Fadila lanjut. Pak. Izin ini berapa tupoksi ataupun SOP yang akan saya gunakan untuk menambah pengawasan di area luar rutan. Ini belum semuanya, jadi untuk bab 3-nya kan sudah sampai di sini. Sampai di sini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ini barangkali bisa masuk kepada rekomendasi ya. Rekomendasi, apa, bukan rekomendasi. Eh, apa ya? Semacam gagasan kreatif lah gitu ya. Gagasan, gagasan, aduh kok bukan rekomendasi apa. Solusi lah, solusi ya. Ini masuk kepada solusi nggak apa-apa, bisa. Kak Fadila yang lebih tahu apa saja yang harus dilakukan ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sudah dikupas di teknik fishbone tadi ya. Oke. Ini udah selesai Kak Fadila? Jadi untuk bab 3 saya masih sampai di situ ya, Pak. Ya, oke. Berdasarkan contoh rancangan aktualisasi yang sudah saya sampaikan, Kak Fadila sudah terima? Sudah, Bapak. Sudah ya, nanti Kak Fadila lengkapi apa namanya? Ya, sempurnakan kembali. Harapannya setelah pertemuan ini Kak Fadila sudah mulai membuat draft bab 1, bab 2 dan bab 3-nya dilengkapi ya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih Kak Fadila. Silakan untuk di stop dulu materinya. Ya, stop. Share. Oke, bagus ya. Untuk Kak Fadila sudah ada proses ya terkait dengan draft awal dari rancangan aktualisasi yang disusun meskipun memang apa bab 3 ya, bab 3. Jadi saya pun sepakat dalam membuat draft ini bab 3 saja dulu. Bab 3 dulu kita matangkan karena kalau bab 1 bab 2 mah tinggal tinggal katakanlah tinggal copy paste lah terutama bab 2 ya. Itu kan bicara profil organisasi dan sebagainya. Oke, kita beri aplaus dulu ya buat Kak Fadila ya. Yang penting saya sudah tenang, teman-teman sudah bisa mendeskripsikan isu ya. Jadi menganalisis isu apa saja yang terjadi di lingkungan kerja teman-teman. Terus teman-teman juga menganalisis isu-isu tersebut ya. Minimal mendeskripsikan ya kayak tadi Kak Padilla bahwa terkait dengan sandal kunjungan yang semestinya disediakan ini masih belum optimal, kurang dan sebagainya. Atau bisa jadi sendal yang ada pun sudah rusak-rusak belum ada gantinya dan sebagainya. Dan itu ketika itu tidak diselesaikan akan berdampak kepada penurunan ya kualitas layanan seperti antrian. Kemudian akhirnya pengunjung ada yang memaksakan menggunakan alas kaki yang dia pakai dan sebagainya ya. Itu isu yang penting. Selanjutnya, nih Kak Farhan nih. Kak Farhan kemarin sudah belum? Belum ya? Siap dulu, Bapak. Nah, coba kita lihat ya. Punya Mas Farhan seperti apa? Silakan Mas Farhan share screen ya. Siap, Teman-teman izin yang ya, Pak. lain boleh memperhatikan atau juga boleh sambil mengerjakan ya. Pertemuan berikutnya saya harap sudah masuk kepada bab 1 bab 2-nya ya. Silakan cari teman-teman bahan untuk menyusun bab 1 bab 2. Siap, Bapak, izin. Jadi untuk bab 3 rancangan aktualisasi, yang pertama deskripsi isu, saya mengambil dari berdasarkan pengalaman saya sebagai anggota Kesatuan Pengamanan, ya, Pak. Untuk isu pertama, belum optimalnya pengawasan lalu lintas pengunjung akibat keterbatasan jumlah kartu identitas kunjungan yang layak pakai di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Ponorogo. Untuk visualnya seperti ini, Bapak. Banyak kartu kita yang mengalami patah atau sobek. Untuk kondisi saat ini sarana kendali akses utama berupa kartu kunjungan fisik
berada dalam kondisi yang memprihatinkan dan tidak layak pakai. Fakta di lapangan menunjukkan kerusakan fisik. Banyak kartu yang ditemukan dalam kondisi patah, retak, atau sobek. Terus keterbatasan jumlah. Minimnya jumlah kartu yang layak pakai mengakibatkan SOP pemberian identitas pada pengunjung tidak dapat terlaksana secara lancar. Untuk analisis dampak, jika permasalahan ini tidak segera ditangani, maka akan muncul dampak negatif yang signifikan, yaitu lemahnya kontrol keamanan. Petugas kesulitan memantau pergerakan pengunjung secara real time di area terbatas dan menyebabkan pengunjung lama antri di area P2U. Dan yang kedua, citra instansi buruk. Pelayanan yang terkesan lambat dan infrastruktur yang rusak memberi kesan kurang profesionalisme instansi di mata publik. Dan selanjutnya, pihak yang terdampak. Kerusakan kartu kunjungan ini memberikan dampak buruk bagi berbagai pihak. Yang pertama, pengunjung atau masyarakat mengalami ketidaknyamanan akibat tanda pengenal yang rusak. Dan petugas harus memilih dan mencari kartu yang masih layak. Untuk organisasi, mengalami penurunan standar keamanan dan risiko kegagalan pencapaian target kinerja pelayanan publik yang prima. Dan kaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN, yaitu manajemen ASN, isu ini berkaitan dengan kewajiban ASN dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Kerusakan sarana prasarana tanpa upaya perbaikan menunjukkan celah dalam profesionalisme pengelolaan aset negara yang seharusnya mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi. Oke, stop dulu ya, stop dulu. Untuk isu pertama, ini bagus nih ya. Mas Farhan pun sudah mulai bisa mendeskripsikan, menyuguhkan isu yang memang terjadi di lingkungan kerja. Nah, barangkali pertanyaannya, ini isu-isu ini sudah sempat terdiskusikan dengan pimpinan atau mentor atau baru sekedar draft yang disusun Mas Farhan? Siap, sudah Bapak. Saya diskusi dengan mentor dan pimpinan langsung, Bapak. Nah, apalagi ya, kalau sudah hasil diskusi dengan pimpinan, ini kan lebih memberikan penguatan. Nah, begini Mas Farhan ya. Kalau sudah hasil diskusi dengan pimpinan, ini adalah memberikan penguatan kepada Mas Farhan. Pada saat nanti seminar, penguji menanyakan hal yang sama dengan apa yang saya tanyakan, ini udah nggak bisa ya istilahnya mah sudah kuat begitu ya bahwa eh, ini kenapa? Karena penguji akan bertanya begitu biasanya ya. Kenapa yang diangkat isu ini gitu ya. Sebelum masuk kepada tapisan nih, kadang-kadang sudah ditanyakan. Nanti Mas Farhan sampaikan saja. Pertama, jangan buru-buru menyatakan bahwa ini sudah hasil diskusi, jangan ya. Tapi mencoba Mas Farhan menunjukkan bahwa isu-isu yang diangkat ini adalah hasil analisis Mas Farhan ya. Hasil pencermatan, pengamatan, observasi Mas Farhan di lingkungan kerja tempat Mas Farhan bertugas ya Pak, Bu. Memang menurut apa pengamatan saya bahwa terkait dengan kartu kunjungan ini sering jadi masalah karena memang sudah banyak yang rusak dan jumlahnya juga terbatas, belum ada pengadaan kartu yang baru. Nah, apalagi nanti setelah di akhir deskripsi, setelah di akhir penjelasan, Mas Farhan memberikan penguatan dan isu-isu ini juga sudah saya laporkan kepada pimpinan dan merupakan hasil kesepakatan. Oh, sudah tuh pengujinya udah tidak berkutik tuh Mas. Ya, begitu Siap, ya. siap Tuh. Bapak. Ya, lanjut Mas. Untuk isu kedua, saya mengambil belum optimalnya sarana penyimpanan casebox anak kunci blok hunian di area pos blok. Kondisi saat ini, infrastruktur pendukung keamanan di area pos blok masih berada pada level yang belum memadai. Pengelolaan anak kunci blok hunian dilakukan secara konvensional dan tidak terorganisir. Berdasarkan fakta di lapangan, anak kunci hanya digantung pada media seadanya, kotak kayu tanpa pengaman. Dan yang kedua, belum tersedianya sarana penyimpanan khusus skybox yang terstandarisasi. Analisis dampak, jika kondisi ini terus tidak dibiarkan tanpa adanya perbaikan atau inovasi, maka akan timbul berbagai resiko serius. Di antaranya, resiko keamanan tinggi, potensi hilangnya anak kunci atau penyalahgunaan akses pihak yang tidak berwenang karena pengawasan yang longgar, degradasi standar kerja, menurunnya tingkat kewaspadaan dan kedisiplinan dalam menjaga keamanan dan ketertiban Kamtib di lingkungan satuan kerja. Pihak yang terdampak, masalah ini memiliki efek domino yang melibatkan berbagai pihak. Yang pertama, pimpinan satuan kerja bertanggung jawab atas potensi kegagalan sistem keamanan dan penurunan citra instansi akibat lemahnya tata kelola aset.
institusi mengalami kerentanan terhadap gangguan kamtip yang dapat merusak stabilitas organisasi. Dan yang terakhir kaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Dalam manajemen ASN, isu ini berkaitan erat dengan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang profesional. Pengadaan dan penataan Keybox adalah wujud dari akuntabilitas dan profesionalisme dalam mengelola sarana prasarana milik negara guna mendukung pelaksanaan SOP yang ketat. Smart ASN, upaya optimalisasi ini mencerminkan nilai integritas dan kemampuan critical thinking. Untuk isu yang ketiga, belum tersedianya inventarisir barang dilarang milik tamu sebagai penunjang standar operasional pengamanan area steril. Kondisi saat ini penegak prosedur pengamanan pada area steril masih menghadapi kendala infrastruktur dan sistematis fakta di lapangan menunjukkan ketiadaan sarana fisik, belum tersedia tempat penyimpanan khusus seperti locker atau safety box yang terstandarisasi untuk menjamin keamanan barang titipan tamu. Untuk analisis dampak, jika sarana inventarisir ini tetap tidak tersedia, maka akan muncul dampak negatif sebagai berikut. Yang pertama, celah penyelundupan. Lemahnya kontrol inventarisir menciptakan titik lemah vulnerability yang dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk penyelundupan barang terlarang ke area steril melalui proses pemeriksaan yang tidak tuntas. Yang kedua, ketidakefektifan kerja. Petugas menghabiskan waktu lebih lama dalam proses verifikasi barang secara manual yang mengakibatkan penumpukan di area pintu masuk. Yang ketiga, penurunan standar sterilisasi. Area yang seharusnya steril menjadi tidak terjamin sepenuhnya karena sistem pengawasan barang bawaan tidak memiliki basis data yang kuat. Yang selanjutnya, pihak yang terdampak. Permasalahan ini mempengaruhi beberapa pihak secara langsung. Yang pertama, petugas pengamanan terhambat dalam menjalankan fungsi kontrol dan beresiko dipermasalahkan jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan barang titipan. Yang kedua, tamu merasa tidak aman terhadap keamanan barang pribadi mereka sehingga menurunkan tingkat kenyamanan layanan. Yang ketiga, instansi atau lembaga mengalami kerugian berupa penurunan citra publik dan potensi kegagalan dalam menjaga stabilitas keamanan di area sensitif. Selanjutnya, kaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Analisis ini sejalan dengan kerangka kerja aparatur sipil negara. Manajemen ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN wajib bekerja secara profesional berdasarkan SOP yang jelas. Ketersediaan sarana inventarisir merupakan bentuk akuntabilitas dan mengelola aset dan menjalankan fungsi pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap kode etik untuk menjamin ketertiban dan keamanan lingkungan kerja yang terukur. Smart ASN. Dalam aspek smart ASN, isu ini menuntut penerapan nilai integritas dan networking. Lanjut ya, Pak. Selanjutnya, penetapan core issue. Untuk melakukan penentuan core issue yang akan diselesaikan, saya menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, dan Growth. Metode USG merupakan salah satu alat manajemen untuk menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring 1-5 dalam memberikan penilaian berdasarkan komponen-komponen dalam USG, yaitu yang pertama U, seberapa jauh suatu permasalahan harus dibahas berkaitan dengan waktu yang tersedia, serta seberapa tinggi persoalan waktu berpengaruh terhadap masalah tersebut. Selanjutnya S, seberapa serius suatu permasalahan dibahas dikaitkan dengan akibat-akibat yang dapat timbul karena adanya penundaan penyelesaian masalah tersebut. Suatu masalah bisa saja dapat mengakar ke masalah lainnya bila tidak dapat diselesaikan. Yang selanjutnya, G, seberapa tinggi tingkat kemampuan suatu permasalahan dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar dari masalah awalnya. Dan untuk tabel penilaian USG ini, saya menetapkan belum optimalnya pengawasan lalu lintas pengunjung akibat keterbatasan jumlah kartu identitas kunjungan yang layak pakai sebagai prioritas, Pak. Lanjut, Pak. Ya lanjut, selesaikan. Untuk selanjutnya, analisis dan alasan penilaian USG.
Yang pertama, belum optimalnya pengawasan lalu lintas pengunjung akibat keterbatasan jumlah kartu identitas kunjungan yang layak pakai. Yang pertama, urgensi saya memberikan nilai 5 dikarenakan sangat mendesak karena alur keluar masuk pengunjung terjadi setiap hari. Tanpa kartu, petugas gerbang kesulitan melakukan pengawasan cepat secara visual. Yang kedua, sangat serius karena menyangkut potensi pelarian atau penyusupan. Risiko pengunjung tertukar dengan warga binaan sangat tinggi jika tanda pengenal tidak tersedia. Dan yang terakhir, growth 5, jika dibiarkan kartu yang tersisa akan semakin rusak, sementara volume pengunjung terus meningkat, sehingga sistem pengamanan area depan bisa lumpuh total. Dan untuk isu kedua, belum optimalnya sarana penyimpanan keybox anak kunci di area pos blok. Yang pertama yaitu urgensi saya memberi 4, mendesak untuk penataan internal, namun biasanya sudah ada prosedur serah terima kunci antar petugas yang berjalan, meski sarana fisik belum ideal. Yang selanjutnya seriusnya saya memberikan 4, dikarenakan cukup serius karena kunci adalah objek vital, namun pengawasan lebih mudah dikontrol karena hanya melibatkan personil internal atau petugas, bukan pihak luar atau umum. Dan yang terakhir, growth saya memberikan 3, dikarenakan masalah ini cenderung stabil dan tidak akan memburuk secara eksponensial dalam waktu dekat selama personil tetap disiplin dalam serah terima. Dan untuk yang terakhir, belum tersedianya sarana inventarisir barang dilarang milik tamu sebagai penunjang standar operasional pengamanan area steril. Dalam urgensi saya memberikan nilai 3 karena kurang mendesak karena biasanya dapat disiasati dengan penggunaan kantong plastik atau dititipkan sementara dengan label manual. Selanjutnya seriusness 3 dikarenakan dampaknya lebih kepada kenyamanan tamu dan risiko kehilangan barang milik tamu bukan ancaman langsung terhadap jebolnya pertahanan keamanan selama barang tersebut tidak masuk ke dalam. Dan yang ketiga, growth, saya memberikan nilai 4. Jika tidak dibuatkan sarana yang baik, komplain dari masyarakat akan meningkat yang bisa menurunkan indeks kepuasan pelayanan publik. Dan selanjutnya penyebab core issue. Langsung ke diagram fishbone-nya, Mas. Saya menggunakan Nah, metode 4M, material, method, man, dan machine. Dalam material, yaitu kartu yang sudah ada usang, patah, atau tulisannya luntur sehingga sulit diidentifikasi petugas. Selanjutnya metode, belum adanya jadwal tetap untuk pemuktakiran atau pengadaan ulang kartu yang rusak secara berkala. Selanjutnya pengunjung kurang menjaga kondisi kartu selama berada di dalam area rutan, misal terlipat atau basah. Yang selanjutnya machine, tidak adanya holder kartu yang mumpuni atau menjaga keawetan kartu dari pemakaian jangka panjang. Untuk penyelesaian core issue, saya mengambil judul optimalisasi melaksanakan peningkatan sarana pengawasan lalu lintas kunjungan melalui optimalisasi kartu identitas kunjungan, ya, Pak. Penyelesaian isu ini dilakukan secara bertahap melalui serangkaian kegiatan, mulai dari identifikasi jumlah dan kondisi kartu yang tersedia, pencarian bahan yang kuat, hingga sosialisasi prosedur penggunaannya kepada petugas dan masyarakat. Proses ini tidak hanya menghasilkan perbaikan secara fisik, tapi juga memperkuat penerapan nilai ASN berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, memberikan kepastian dan kemudahan bagi pengunjung dalam menjalani prosedur pemaksaan yang tertib. Akuntabel, bertanggung jawab atas ketersediaan sarana pengamanan yang layak. Dan yang ketiga, kompeten, menunjukkan kemampuan dalam mengelola sarana kerja demi efektivitas tugas. Selanjutnya, adaptif, berinovasi dalam memperbaiki sistem pengawasan manual agar tetap relevan dengan standar keamanan terbaru. Dengan demikian, optimalisasi identitas kunjungan ini menjadi bentuk kontribusi langsung ASN dalam membangun sistem keamanan yang lebih kuat, tertib, dan profesional, sesuai dengan semangat transformasi permasyarakatan yang berintegritas di oke, Rumah oke. Tahanan Negara kelas 2B Ponorogo. Oke, saya kira cukup ya. Ke bawah aja, nggak usah dibacakan ke bawah. Ke bawah ada manfaat, oke, bagi intasi, bagi masyarakat. Lalu ke bawah lagi, Mas. Lalu udah selesai ya? Ah, Betul. hebat nih, udah ada materi kerancangan. Terus, terus, terus.
Ini masih belum Wah, anu, hebat nih. Mas. Coba-coba ke judul matrik dulu sebentar. Judul matrik. Nah, unit kerja rumah tangga, identifikasi isu. Ya, identifikasi isu ini memuat tiga isu yang diangkat. Kemudian yang diangkat belum optimalnya kartu, oke. Gagasan pemecahan, peningkatan sarana pengawasan lalu lintas melalui optimalisasi kartu identitas kunjungan. Optimalisasi. Nah, nanti kalau bisa Mas ya, optimalisasi ini dijelaskan ya. Siap, Optimalisasi Bapak. ini berupa apa nih? Apakah pengadaan atau apalah ya Mas Mas Farhan nanti yang lebih tahu ya. Jadi nanti Siap, Bapak. kelihatan dari sini gagasannya kelihatan. Kalau ini masih masih umum. Peningkatan sarana pengawasan lalu lintas kunjungan melalui optimalisasi. Nah, optimalisasinya seperti apa nanti dideskripsikan ya. Coba ke bawah Siap, Mas. Nah, ini matrik RAM. Bagus nih, sudah pada matrik rancangan aktualisasi. Nah, ini nih yang saya maksud. Kegiatan pertamanya ini apa nih? Konsultasi kepada mentor mengenai optimalisasi kartu identitas. Eh, oke. Memaparkan rancangan konsep secara mendetil untuk mendapatkan persetujuan dan legitimasi mentor. Outputnya, eh, outputnya mendapatkan persetujuan dan saran mentor ya, atau ya arahan mentor lah gitu nggak apa-apa ya. Agenda dua, siap. agenda 2, oke. Coba ke bawah lagi Mas, saya pengen tahu ke tahapan kegiatan berikutnya apa? Ini untuk tahap kegiatan yang kedua, Pak. Meminta arahan petugas P2U agar inovasi tidak berbenturan dengan aturan yang ada. Kesepakatan bersama tentang inovasi yang akan dijalankan. Terus ke bawah ada beberapa kegiatan yang disusun. 5, Dua, Bapak. ada berapa? 5. 5. Coba ke bawah lagi Mas. 3, 4, 5. Masing-masing 2 tahapan ya. Oke. Siap. eh Terus ke bawah lagi. Nah, ini nih ya. Ini nih, bagus nih, sudah pada rekapitulasi nilai ASN berhalak. Nah, teman-teman nanti perhatikan ya. Kegiatan satu nih, Mas Farhan sudah paham pengisian ini, rekapitulasi nilai? Siap, paham, Bapak. Paham ya? Jadi, ke kegiatan satu nih, contoh nih ya. Kegiatan satu berorientasi pelayanan kan di sini nol. Nol. Kegiatan satu ini, nol ini mencerminkan akumulasi antara tahapan kegiatan satu dan tahapan kegiatan dua ya. Jadi Siap, Pak. di sininya kan ke satu, ke dua. Nah ini kan kegiatan. Kan ada 5 kegiatan tadi betul. Nah nol ini adalah gabungan nilai dari tahapan pertama dan tahapan kedua ya. Begitu ya. Angka nol ini menunjukkan gabungan nilai dari tahapan yang pertama dan tahapan kedua. Nah tadi saya sampaikan kepada teman-teman, berorientasi pelayanan itu semuanya berkaitan ya dengan tahapan kegiatan. Bahwa Mas Farhan melaporkan kepada pimpinan itu adalah bagian dari banyak malah eh, apa makna pelayanan yang dimaksud. Satu, ketika kita mengajak pimpinan untuk berdiskusi itu adalah bentuk pelayanan kita kepada pimpinan. Jadi kalau nol ini nggak mungkin Mas Farhan ya. Siap, Terus Bapak. ketika kita minta arahan kepada pimpinan untuk optimalisasi kartu, itu adalah bagian atau rangkaian dari semangat kita untuk memperbaiki layanan di ruang pengunjung. Berarti orientasi pelayanan ini eh, tidak mungkin nol ya, tidak mungkin nol. Sangat mungkin dua. Di tahapan pertama masuk, di tahapan kedua masuk ya. Jadi nanti sama Mas Farhan dan teman-teman semua ini dicermati lagi ya, ini dicermati lagi. Terutama yang 00 ya. Nah, ini kan apa namanya? Akuntabel muncul dua, kompeten dua. Ya, nggak apa-apa ya. Yang maksud saya yang 00 ini dicermati lagi. Tapi kalau memang Pak untuk kegiatan kedua tadi apa misalkan terkait dengan akuntabelnya memang menurut saya kurang masuk sih nggak apa-apa silakannya itu apa eh, pendapat teman-teman saya juga hargai begitu ya. Yang pasti kalau saya rekapitulasi jumlah 45 ini sudah cukup mewakili
teman-teman mengimplementasikan eh, aspek nilai berakhlak ya. Oke ya. Coba ke bawah lagi Mas Farhan. Sudah menyusun jadwal belum? Sudah, Bapak. Ini saya Nah, susun per minggu, Bapak. ya bagus ya. Jadwal ini sudah Mas Farhan susun sedemikian rupa. Terus terakhir tuh apa setelah jadwal? Udah ya? Sudah, Pak. Nah, oke, bagus nih Mas Farhan ya progresnya sangat luar biasa. Jadi tadi saya apa namanya mendapatkan kejelasan dari Mas Farhan terkait tiga isu yang diangkat itu juga sudah hasil diskusi dengan pimpinan atau arahan pimpinan. Nah, yang harus diantisipasi Mas Farhan, kita kembali ke USG. Coba ke USG. Ini mohon perhatian teman-teman semua juga ya. USG. Hop. Nah, di sini ya. Ini selalu ditanyakan oleh penguji ya, teman-teman. Selalu ditanyakan oleh. Hati-hati ini, teman-teman jangan sampai terjebak. Ini Saudara Farhan mengisi nilai ini seperti apa? Yang USG-nya itu, oh, jangankan yang tentang kartu, yang nomor dua juga ditanyakan nanti. Oh ya Bu, itu nanti itu saya isi sendiri. Atau kadang-kadang pengujinya langsung ngejebak ini. Ini sama Mas Farhan diisi sendiri. Iya Pak, jangan ya hati-hati. Jadi pengisian ini bukan berdasarkan kepada asumsi pribadi ya, bukan kepada pendapat sendiri. Tapi nanti Mas Farhan sampaikan bahwa pengisian nilai ini berdasarkan hasil wawancara ya, berdasarkan hasil survei. Nah, yang lebih baik ya begitu. Jadi nanti ada berapa orang petugas di lingkungan kerja Mas Farhan, sampaikan saja ininya. Eh, survei survei pengisian isu mana yang layak diangkat ya begitu. Atau paling tidak ini adalah berdasarkan hasil diskusi antara pimpinan dan rekan-rekan kerja ya. Intinya hindari teman-teman menjawab bahwa ini diisi oleh sendiri ya, Mas Farhan ya. Siap, Bapak. Untuk mengisi ini, saya sudah berkonsultasi dengan mentor dan petugas blok untuk yang nomor dua ini, Bapak. Dan untuk Oke, yang pertama ya. ini, saya konsultasi dengan pimpinan. Baik, bagus, bagus. Selanjutnya Mas ke bawah ke Fishbone. Nah ini seperti ini Kak Fadila ya. Jadi di kepala ikannya tuh muncul isu yang diangkat ya. Nah lagi-lagi nanti sama Mas Farhan dianalisis lagi dari keempat M ini apalagi ya, apalagi. Misalkan terkait metode selain belum adanya jadwal, apalagi ya. Jadi upayakan lebih dari satu berdasarkan analisis ya. Terkait dengan manusia, pengunjung kurang menjaga kondisi kartu selama berada di dalam area rutan. Nah, ini kan aspek manusia dari sisi pengunjung ya. Nah, nanti Mas Farhan uraikan aspek manusia dari sisi petugas. Begitu ya. Jadi nanti ada dua, tiga, atau bahkan lebih faktor penyebab permasalahan kenapa belum optimalnya ini ya. Jadi upaya di ini lagi, dicermati lagi faktor-faktor lain ya selain yang sudah diisi oleh Mas Farhan. Paham ya? Siap, Bapak. Paham, Nah, Bapak. nah, sekarang ke bawah Mas, ke matrik matrik. Nah, ini ke matrik rancangan aktualisasi ya. Ini saya ingin menyampaikan informasi penting kepada teman-teman. Kegiatan satu, kegiatan satu nih. Kegiatan satu, upayakan teman-teman mengambil substansinya. Misalkan gini, konsultasi kepada mentor mengenai optimalisasi kartu identitas ya. Nah itu Mas, sebetulnya konsultasi itu nanti akan tergambar di tahapan kegiatan ya, tergambar di tahapan kegiatan. Tapi misalkan ruh daripada kegiatan satu ini adalah eh, bisa bisa menjelaskan nggak Mas Farhan untuk yang pertama ini? Coba biar saya dapat gambaran. Ngapain? Ngapain di yang tahapan satu ini?
Siap Bapak izin memaparkan rancangan konsep ini seperti saya menunjukkan untuk bahan yang akan dipakai itu seperti itu Bapak. Oke oke, oh iya iya. Nah, tergambar nih di tahapan kegiatan. Jadi kegiatan pertama adalah usulan rancangan konsep kartu misalkan gitu ya. Usulan rancangan konsep kartu. Kan kalau konsultasi mah udah dipastikan lah ya. Ketika kita mengusulkan rancangan konsep kartu, pastinya di dalamnya ada konsultasi, ada meminta arahan dan sebagainya. Jadi maksud saya di kegiatan ini munculkan poin pentingnya ya. Hindari kata-kata yang sifatnya memang kegiatan rutin. Hindari kata-kata yang memang sifatnya kegiatan given gitu ya. Jadi kayak melaporkan, konsultasi, apalagi meminta. Nah, jangan di kegiatan itu jangan. Di kegiatan itu munculkan kata kunci ya, kata kunci yang misalkan karena ini yang dibahas adalah konsep, maka di kegiatan itu tulis usulan konsep, usulan rancangan konsep kartu gitu ya. Jadi hindari kata-kata seperti melaporkan, meminta arahan, eh, konsultasi, hindari kata-kata umum di kegiatan ya Mas Farhan ya. Siap Bapak. Nah, baru baru di tahapan kegiatan boleh muncul kata-kata itu. Satu, konsultasi dengan pimpinan, misalkan. Kedua, presentasi. Nah, baru boleh muncul kata-kata kata kerja ya. Kata kerja untuk mengurai kegiatan tadi. Tapi di kegiatan, kata kunci. Kata kuncinya apa? Usulan rancangan. Nah, sekarang kita yang kedua, Mas. Coba yang kedua. Tahapan kegiatan kedua. Terus, terus. Oh. Nah, identifikasi masalah dan perencanaan. Nah, ini bagus nih. Jadi, tahapan kegiatan kedua tuh mengidentifikasi masalah dan rencana desain. Nah, ini bagus nih. Nah ini benar nih. Baru tahapan kegiatannya adalah berdiskusi. Ya, ini benar. Kedua meminta gitu ya, meminta arahan, meminta masukan baru. Tapi di kata kegiatannya adalah kata kunci substansi dari kegiatan. Oke, begitu Mas Farhan paham ya? Jadi di kegiatan hindari kata-kata kerja yang sifatnya umum atau rutin ya. Langsung menukik kepada kata kunci dari kegiatan. Identifikasi misalkan. Terus yang ketiga atau keempat kelima nanti monitoring dan evaluasi. Nah gitu ya. Hindari kata-kata kerja yang sifatnya umum atau rutin. Baik Mas Farhan, saya kira luar biasa presentasi dari Mas Farhan. Ini ada waktu 15 menit lagi. Mudah-mudahan bisa satu orang lagi ya. Kita aplaus buat Mas Farhan ya. Oke, selanjutnya saya ingin Mas Dinda. Mas Dinda silakan. Mudah-mudahan 15 menit bisa mewakili ini ya. Mas Farhan, Kak Fadila yang tadi sudah presentasi, gas terus ya. Gas terus, sempurnakan, lengkapi bab satu bab 2-nya ya. Sekarang Mas Dinda nih. Ini kayaknya Mas Dinda sama Mas Nandadi adik kakak ya. Ananda Adinda. Ayo Mas Dinda sudah muncul. Gas. Izin Bapak, Ya, silakan. untuk yang pertama deskripsi isu. Di sini ada 3 isu. Yang pertama, masih lemahnya metode identifikasi pada saat kunjungan tatap muka. Jadi di sini kunjungan tatap muka itu masih ada tanda yaitu stempel. Jadi itu untuk menandakan itu pengunjung dan yang diperbolehkan masuk dan keluar. Nah, tapi ada beberapa masalah yaitu eh, stempel ini duplikasi. Duplikasinya apabila masih basah itu bisa ditempelkan dengan mungkin tangan napi, lalu masih membekas. Jadi petugas sulit mengidentifikasinya lagi. Yang kedua, kenyamanan, Bapak. Untuk stempel kan kalau berwarna itu mungkin pengunjung juga kurang nyaman dan mungkin ingin menghapusnya begitu. Dan ini
Ini yang kiri adalah contoh stempel yang asli, terus yang kanan ini duplikasinya saya coba tempelkan masih bisa membekas. Masih bisa bekas ya, berbekas ya, ya. Ya, yang isu kedua itu belum jelasnya alur dan arah untuk pengunjung baru. Nah, di sini langsung saja ke gambar. Di sini itu pintu utama dan di kanan ini pendaftaran PTSP. Jadi pengunjung baru itu dari parkiran di sini itu biasanya masih kebingungan mau ke pintu utama atau ke PTSP. Yang ketiga, kurangnya alat kebersihan di ruang pendaftaran, Bapak. Eh, ada petugas pendaftaran itu sering ada yang itu memiliki masalah. Itu ketika ada pengunjung mungkin anak kecil yang membawa minuman atau es terus terjatuh itu belum ada alat kebersihannya. Itu Bapak. Untuk yang selanjutnya itu penetapan core issue. Di sini saya menggunakan metode USG juga. Dan di sini yang terpilih yaitu masih lemahnya metode identifikasi pada kunjungan tatap muka karena juga sesuai pada job desk saya di sini sebagai penjaga tahanan, Bapak. Setelah saya Selanjutnya yaitu analisis penyebab dan di sini menggunakan diagram Fishbone. Yang pertama man, method, material, dan mesin. Untuk man manusianya sendiri yaitu keterbatasan personil. Yang kedua kurangnya ketelitian. Untuk metode yang pertama alur keluar masuk yang cepat. Selanjutnya tidak adanya validasi ulang pada saat ramai, Bapak, saat jam padat. Material sendiri sebenarnya juga ada kalung yang diusulkan Mas Farhan tadi, tapi menurut saya kurang aman, Bapak. Selanjutnya di sini ada stempel tinta biasa. Untuk mesin sendiri belum adanya alat deteksi UV dan media penanda yang terbatas termasuk kalung tadi. Selanjutnya untuk penyelesaiannya nanti saya membuat untuk alurnya masih sama yaitu pendaftaran pendaftaran mendaftar lalu diberi stempel. Untuk stempelnya sendiri nanti random Bapak bisa memakai. Jadi saya membuat 3 stempel. Nanti stempel yang dipakai adalah yang diketahui oleh petugas pendaftaran dan petugas pintu utama. Jadi yang tahu hanya petugas pendaftaran dan pintu utama. Setelah pendaftaran, pengunjung di stempel akan masuk dicek dahulu apakah stempel tersebut ada. Lalu setelah masuk melakukan kunjungan akan keluar juga dicek lagi Bapak untuk memastikan yang keluar adalah betul-betul pengunjung. Untuk manfaat kurang lebih gini Bapak. Yang meningkatkan sistem pengamanan layanan kunjungan secara lebih tertib, sistematis dan terkontrol, minimalkan risiko penyalahgunaan akses keluar masuk, bantu petugas melaksanakan pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas profesionalisme petugas dalam menjalankan tugas pengamanan. Untuk masyarakat tentunya juga lebih nyaman, jadi tidak ada bekas yang terlihat, Bapak. Juga tidak membekas di baju. Selanjutnya di matriks, Bapak. Sini. Ini zoom out itu ya. Loading. Nah, di sini kegiatan yang pertama yaitu saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait ide rancangan aktualisasi. Itu menunjukkan ide rancangan aktualisasi pada mentor saya yaitu stempel yang telah saya pilih tersebut. Selanjutnya meminta saran kepada mentor terkait ide aktualisasi tersebut. Apakah sudah cocok dilaksanakan atau ada revisi begitu, Bapak. Selanjutnya merancang desain stempel yang akan dibuat. Ini mencari referensi terkait stempel yang akan dibuat.
lalu membuat desainnya di aplikasi, Bapak. Yang ketiga, berkonsultasi dengan mentor terkait desain yang sudah dibuat. Apakah desain tersebut telah disetujui dan apakah ada revisi lagi. Apabila ada revisi, nanti segera diperbaiki. Selanjutnya ada melakukan pengadaan terkait stempel, anti center, dan tinta, Bapak. Untuk tahapan kelima itu membuat prosedur dan mensosialisasikan stempel kepada petugas P2U dan juga petugas pendaftaran tentang SOP tadi, yaitu pengunjung yang datang di stempel lalu dicek saat masuk dan saat keluar. Untuk tahapan terakhir yaitu melakukan evaluasi terkait penggunaan stempel yang terbaru. Di sini baru satu, Bapak, tahapannya, yaitu melakukan evaluasi dan monitoring. Untuk rekapitulasi nilai ASN berakhlaknya, di sini juga masih ada yang nol, nanti diperbaiki lagi. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, Pak. Untuk jadwalnya di sini ini, Bapak. Jadi kurang lebih ada 7 minggu dan seperti ini jadwalnya. Nah, mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Applause juga buat Mas Dinda ya. Luar biasa nih, saudara-saudara saya di Jawa Timur nih, progresnya cukup cepat ya. Baik, Mas Dinda, kita sisir dengan cepat ya, karena waktunya mau habis. Ini dari yang barusan aja, dari yang terakhir, kita mundur aja ya. Nah, jadwal pelaksanaan aktualisasi Mas Dinda yang nanti yang lebih tahu bersama pimpinan di sana akan seperti apa setiap kegiatan diagendakan ya, silakan ya itu. Saya tidak terlalu masuk di jadwal, cuman yang pasti disesuaikan dengan masa habituasi ya. Apa yang dirancang dengan jadwal itu disesuaikan. Jangan sampai rencana kegiatan dengan jadwal itu nggak sinkron ya. Ke atas Mas. Nah, saya kira untuk rekapitulasi tadi kan sudah saya sampaikan kepada Mas Farhan ya, kepada Mas Farhan ya. Jadi nanti Mas Dinda juga bisa mencermati ulang, terutama yang kosong-kosong gini ya, yang kosong-kosong gini. Eh, apa namanya? Ini banyak banget yang kosong. Nanti sebetulnya kalau saya mendengar dari penjelasan Mas Dinda tadi sudah bagus ya. Tinggal ini aja lah, dilengkapi lagi lah, dilengkapi dari masing-masing tahapan kegiatan itu. Kalau terkait dengan orientasi pelayanan tuh seperti apa sih? Kalau kata kunci dari saya sih, setiap tahapan kegiatan adalah dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan. Artinya orientasi pelayanan semuanya dapat ya. Nanti disesuaikan, disesuaikan Mas Dinda ya, sambil Iya, jalan ya. Bapak. Ke atas Mas. Ini juga sama terkait dengan kegiatan dan tahapannya. Apa namanya? Saya lupa tadi. Untuk di kolom yang ke 1, 2, 3, 4, 5 yang di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5 ini yang ada aspek berakhlak dicantumkan juga kaitannya dengan agenda 3 ya, yang manajemen ASN dan smart ASN ya di bawahnya ya. Siap. Terus eh, ke atas lagi Mas. Oh, ini nanti nomor 6 nanti dibuat lagi tahapan kegiatannya Mas ya, jangan satu ya. Terus ke atas aja, ke atas, ke atas. Nah, ini sama dengan sekilas saja sama dengan Mas Farhan tadi. Jadi di kegiatan munculkan kata kuncinya ya, kata kuncinya. Misalkan kalau kalau kata kuncinya adalah ide, ide rancangan apa, ide rancangan atau aktualisasi atau ntar dulu ya. Eh Gini. Jadi kan sebetulnya tahapan kegiatan ini adalah breakdown daripada gagasan kreatif. Ini kan gagasannya adalah optimalisasi sistem keamanan pada layanan kunjungan tatap muka mulai penggunaan stempel ultraviolet di rumah tahanan. Nah, jadi eh eh sudah masuk kepada
sudah masuk kepada kegiatan dalam rangka mengimplementasikan gagasan, Mas Farhan. Kalau ini kan melakukan konsultasi dengan mentor terkait ide rancangan. Seakan-akan dari nol banget ya, dari nol banget. Jadi nanti kegiatan pertama ini sudah mencerminkan breakdown dari gagasan ya. Misalkan kira-kira apa nih? eh di pertama ini kan Mas Farhan mau mengusulkan konsep baru tuh terkait stempel ya. Siap, betul, Pak. Nah, itu aja. Jadi usulan konsep baru stempel. Nah, gitu aja di kegiatan itu ya. Usulan usulan konsep baru stempel. Melakukannya dihilangkan saja. Nah, tapi sekali lagi ya, ini hanya gambaran atau pendapat saya. Tapi nanti yang lebih jelas itu kan Mas Farhan, yang lebih paham betul di lapangan. Nah, dan terkait materinya juga, kalau memang yang akan diusung adalah penggunaan stempel baru yang lebih representatif, berarti kan bicaranya bicara gagasan stempel. Nah, nanti baru di tahapan kegiatannya eh, konsultasi ya tadi konsultasi dengan pimpinan atau apa meminta arahan pimpinan lalu diskusi dengan tim begitu ya. Di intinya di kegiatan itu munculkan kata kuncinya ya. Baru di tahapan kegiatan ada urut-urutan menyampaikan laporan, meminta arahan dan sebagainya. Itu sih saya kira Mas Dinda ya Siap, sudah Bapak. bagus banget. Nanti silakan dilengkapi dan disempurnakan serta teman-teman begini. Oh ya, Mas Dina itu kan yang 3 isu tadi itu hasil diskusi juga sudah disepakati dengan pimpinan ya. Sudah, Bapak. Nah, sudah. Itu yang terpenting. Kemudian teman-teman yang tidak kebagian, ataupun yang sudah kebagian, karena pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu ya. Karena pertemuan kita dibatasi oleh waktu, silakan teman-teman selalu mengirimkan progresnya ke saya ya, Japri ya. Jadi kalau misalkan Mas Ahmad ini sebetulnya saya ini udah kebelet pengen presentasi, tapi kan waktunya habis. Nah, Mas Ahmad kirim saja. Pak, ini progres punya saya, kirim Japri ke saya. Jadi nanti ada diskusi juga secara di WA gitu ya, Mas Farhan nanti perbaiki ininya tidak harus dipresentasikan, tetapi prosesnya tetap sama-sama teman-teman bisa mendapatkan begitu ya. Nah, bahkan upaya yang akan kami lakukan terkait dengan keterbatasan waktu jadwal coaching ini, nanti boleh banget kita melakukan pertemuan-pertemuan informal ya. Tinggal nanti sama Mas Nanda disepakati. Habis nih jadwal coaching nih, habis jadwal coaching yang 4 kali ini habis. Nanti kita boleh ada jadwal-jadwal tambahan, silakan disepakati waktunya kapan. Nanti sampaikan kepada saya Mas Nanda ya. Pak, mau ada tambahan jadwal Pak di luar jadwal yang ditetapkan oleh LAN. Boleh banget, saya seneng malah. Yang penting kita berdarah-darah dulu sehingga pada saat seminar rancangan sudah lancar begitulah. Nggak apa-apa kita berdarah-darah dulu, tapi saat seminar rancangan kita sudah aman, sudah lancar ya, sudah lengkap dan teman-teman juga sudah merasa pede begitu. Itu saja saya kira. Saya lupa nama geng kita tuh apa sih, Mas? Garuda atau apa sih? Justice, Bapak. Kenapa? Izin Justice. 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 Astagfirullah lupa saja. Ya, sahabat saya, saudara saya di Jawa Timur, punten ya nih, punten nih saya bukan lebay. Saya seneng banget bisa bertemu dengan eh, saudara-saudara saya nih yang luar biasa nih ya. Ini sayanya kalau kalau lihat wajah di Zoom ini greget, saya pengen ketemu ini. Ketemu langsung kayak dengan Mas Ahmad, Mas Dinda, Mas Nanda, ya Kak Padilla, Mas Adrian, Mbak Heni, Mas Alif, Mas Royan, Mas Farhan, Mbak Anggun, Mas Arya. Kepengen ketemu di sana gitu, aduh, seneng banget kayaknya. Apa namanya, mudah-mudahan kita ada umur ya, ada waktu bisa ketemu dalam kegiatan apapun ya dengan saudara-saudara saya di Jostis yang luar biasa ini. Barangkali itu saja saudara-saudara saya dari geng Jostis yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini.
tetap semangat untuk melanjutkan menyusun rancangan aktualisasi. Silahkan kirim-kirim progres kepada saya biar bisa cepat ngegas. Kita diskusikan, kita evaluasi bersama supaya nanti mendapatkan hasil terbaik. Itu saja teman-teman ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Kalau yang libur, selamat berlibur. Salam baik saya buat keluarga, teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Izin live ya. Oh, sebentar. Saya ingin kita foto bareng dulu. Silakan pakai filternya, pakai filter ya. Pakai filter dulu. Kita foto bareng nih. Saya akan screenshot. Silakan pakai filter dulu. Saya mau pakai filter kacamata. Oke. Kita screenshot dulu, foto bareng, foto bareng. Oke. Boleh kacamata asli. Nah, kayak Mbak Anggun nih mau masak nih. Udah Mbak Anggun begitu udah bagus kayak Jorok. Siap ya? Semuanya ekspresif ya, ekspresif ya. Kita akan screenshot. Ekspresif dengan gaya dan filternya. Siap. Wah, gayanya mana, Mbak? Gayanya mana? Gayanya mana? Gayanya mana? Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, saya kirim ke grup ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.